Om Swastiastu. Halo anak-anakku semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Berjumpa lagi bersama Pak Yase di pelajaran Agama Hindu dan Budi Pekerti. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Pejamkan mata kalian. Berdoa mulai. Om Awigyanamastu Namusidam. Om Sidirastu Tatastu Swaha. Semoga apa yang kita kerjakan dan apa yang kita pelajari berjalan dengan baik. Berdoa selesai. Anak-anak, sekarang anak-anak sudah di kelas 4. Untuk materi kelas 4 yaitu tema 1 atau pembelajaran 1, kita akan membahas materi tentang Punarbawa sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup. Anak-anak, di sini kita akan membahas dua materi. Materi yang pertama yaitu Srada sebagai tuntunan hidup, dan materi yang kedua pengertian dari surga ciuta dan neraka ciuta. Anak-anak di sini pasti bingung dan bertanya-tanya, apa sih itu Srada dan apa sih itu surga ciuta maupun neraka ciuta? Mari kita bahas bersama-sama. Agama Hindu pada awalnya disebut dengan Sanatana Dharma, yang artinya kebenaran abadi. Kitab suci agama Hindu, yaitu Weda, dijadikan yang merupakan wahyu-wahyu suci dari Sang Hyang Widiwasa, dijadikan pedoman oleh umat Hindu di dalam berpikir, berbicara, dan bertingkah laku yang baik. Nah, di dalam kitab suci agama Hindu yaitu Weda disebutkan tujuan dari agama Hindu adalah Moksartam Jagatita Yaca Iti Dharma, yang mana artinya agama atau dharma itu adalah alat untuk mencapai moksa, yaitu kebahagiaan rohani, dan jagatita yang artinya kebahagiaan jasmani atau kesejahteraan hidup jasmani. Nah, jadi melalui agama atau dharma kita akan mendapatkan kebahagiaan rohani serta kesejahteraan hidup jasmani. Untuk mencapai tujuan tersebut, agama Hindu menjabarkan ajarannya menjadi 3 bagian yang sering disebut dengan Tri Kerangka Agama Hindu atau 3 kerangka agama Hindu. Di mana 3 kerangka agama Hindu itu sendiri terdiri dari yang pertama tatwa atau filsafat, yang kedua susila atau tingkah laku, yang ketiga upacara atau ritual. Nah, adapun 3 kerangka dasar agama Hindu itu merupakan 3 rangkaian yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan tidak dapat dipisahkan. Jadi ketiganya itu tidak dapat berdiri sendiri. Namun ketiganya itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Contoh, jika hanya filsafat agama saja kita ketahui tanpa melaksanakan ajaran susila dan upacara, maka hasilnya tidak akan sempurna. Demikian juga kebalikannya. 3 kerangka dasar agama Hindu diibaratkan sebagai sebutir telur.
ada kuning telur yang artinya filsafat, putih telur yang artinya susila, dan kulit telur itu artinya upacara atau ritual. Ya. Jadi ketiganya itu saling berkaitan, tidak dapat dipisahkan. Tatwa atau filsafat dalam agama Hindu meliputi 5 keyakinan yang disebut dengan Pancasrada. Anak-anak, Pancasrada itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yang mana Pancasrada terdiri dari 2 kata, yaitu panca dan srada. Di mana kata panca itu artinya 5 dan srada artinya keyakinan. Jadi Pancasrada artinya 5 keyakinan umat Hindu yang meliputi 1. Brahman, di mana kita percaya akan adanya Tuhan. Yang kedua, Atman, di mana kita percaya akan adanya roh. Yang ketiga, karma pala, kita yakin akan adanya hasil dari perbuatan. Yang keempat, yaitu punarbawa, kita yakin akan adanya kelahiran yang berulang-ulang atau kelahiran kembali. Yang kelima itu moksa. Nah, moksa ini adalah kebahagiaan atau kebebasan yang abadi. Jadi, kelima keyakinan ini tidak bisa kita hindari anak-anak. Kita harus percaya. Nah, untuk di kelas 4, kita akan membahas salah satu dari ajaran Pancasrada, yaitu punarbawa atau kelahiran kembali. Nah, anak-anak, agama Hindu mengajarkan pula setelah kematian akan ada alam lain, tempat roh seseorang menerima hasil perbuatan yang disebut alam neraka dan surga. Surga adalah tempat roh seseorang yang semasa hidupnya selalu berbuat baik. Sedangkan neraka adalah tempat roh yang semasa hidupnya selalu berbuat buruk. Nah, perbuatan baik dan buruk di sini kita dapat jabarkan juga. Perbuatan baik adalah perbuatan subha karma, sedangkan perbuatan buruk adalah perbuatan asubha karma. Di mana setelah roh menerima pahalanya, roh tersebut akan dilahirkan kembali ke dunia. Ya. Roh seseorang akan mengalami kelahiran kembali yang disebut dengan punarbawa. Kelahiran semua makhluk hidup di alam semesta ini keadaannya berbeda-beda anak-anak. Hal itu ditentukan oleh karma wasana. Ya, jadi kelahiran seseorang itu ditentukan oleh karma wasananya sendiri. Apa sih itu karma wasana? Nah, karma wasana berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yaitu yang pertama karma artinya perbuatan, yang kedua wasana artinya bekas-bekas atau sisa-sisa. Jadi karma wasana adalah sisa-sisa atau bekas-bekas dari perbuatan seseorang semasa hidupnya. Nah, karma wasana yang menyebabkan kelahiran seseorang itu berbeda-beda, baik dari jasmani, kualitas pemikiran, nasib, dan kepandaiannya. Anak-anak, apabila seseorang itu selalu berbuat baik di masa hidupnya, maka setelah meninggal, orang tersebut akan memasuki alam surga.
dan orang tersebut akan lahir dari surga Ciuta. Sedangkan jika seseorang semasa hidupnya selalu berbuat jahat, maka dia akan memasuki alam neraka dan terlahir melalui neraka Ciuta. Sekian anak-anak penjelasan dari Pak Yasa hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami apa itu surga Ciuta, neraka Ciuta, serta punar bawa atau serada sebagai tuntunan hidup. Pak Yasa akhiri pembelajaran hari ini dengan mengaturkan parama Santi. Om Santi 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 Om.